Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus DKM, BKM, dan takmir masjid musola dimanapun berada, khususnya di seluruh Indonesia. Dalam video kali ini saya akan spill amplifier multi-roll. Ini amplifier multi-roll high audio grade yang sudah full ya, dan jalur sinyalnya itu sudah levelnya itu sudah high grade, high audio grade, atau bisa dibilang high end. Nanti kita lihat apa-apa aja yang membuat berbeda dengan amplifier indoor. Indoor pun sudah high audio grade juga, cuman ada perbedaan kebutuhan yang kami desain khusus untuk amplifier multi-roll ini. Berbeda dengan indoor, apa saja kita lihat langsung, kita spill saja. Kita sebutkan satu persatu komponen-komponen apa aja yang digunakan untuk amplifier multi-roll ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman DKM yang ingin mengetahui apa kebutuhan dari amplifier multi-roll ini. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-badr Muhammad sallu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bismillah. Kita mulai dari area belakang terlebih dahulu. Di area belakang kita masuk untuk dari jalur sinyal. Jalur sinyal itu menggunakan dua soket. Satu set menggunakan jack Akai mono, dan satu set menggunakan jack RCA. Jack RCA yang gold pinnya sepuhan, bukan. Ini gold plate ya. Ya, bisa dilihat di sini. Ini jack RCA-nya bukan sepuhan, tapi gold plate. Oke, selanjutnya dari kabel sinyal kita bahas tentang untuk output speaker menggunakan Spicon. Ini kebetulan Spiconnya yang bodinya metal, kita bisa lihat. Untuk di area kelistrikan seperti biasa, soket AC. Dan ada yang berbeda dari amplifier lainnya, yaitu adalah di amplifier multi-roll ini menggunakan relay tambahan. Nah, ini relay tambahannya. Ini relaynya standar kami ya, seperti ini. Made in Japan, ini relay IDEC. Fungsinya adalah untuk menahan tegangan AC 220 volt, fase dan netral ditahan di sini. Jadi switch itu, ketika kita bicara switch itu tidak dibebankan listrik yang besar ya. Nah, ini dia. Ini switchnya. Ini tidak dibebankan listrik yang besar, maka tidak ada arus yang besar melewati switch ini, melainkan ini ditahan di relay terlebih dahulu. Jadi switch hanya mengaktifkan relay saja, tidak diberikan beban berat, beban besar, karena ini trafonya cukup besar. Nanti kita bicara trafo. Oke, untuk area belakang sudah seperti itu, menggunakan soft start 25 ampere. Ini dari Herc, speknya 25 ampere. Selanjutnya kita bahas di speaker protector, masih sama seperti
Amplifier azan dan amplifier indoor ini pun menggunakan Herc PTX 2x2000. Ini PTX 2 2x2000. Lalu kita bahas perihal heatsink. Heatsink yang digunakan double ya. Jadi ini satu heatsink, satu transistor. Satu heatsink, satu transistor. Jadi satu channel ini satu heatsink ini satu transistor juga. Lalu kita mundur sedikit ke tengah-tengah. Masih di area heatsink seperti biasa, double fan untuk satu channel. Perbedaannya kemarin di amplifier aja adalah double fan untuk dua channel, tapi ini double fan untuk satu channel. Jadi total fan-nya adalah 4 pieces atau 4 unit. Yang membedakan adalah di diameternya. Diameter untuk heatsink ini fan-nya adalah 9 cm. Sedangkan yang di luarnya 8 cm. Kalau di amplifier ajan kemarin itu di luar dalam ukurannya 8 cm. Tapi di amplifier multiroll yang di luar 8 cm mengikuti desain dari boxnya, yang di dalamnya 9 cm. Ini keduanya 9 cm. Transistor sama dengan amplifier GMM lainnya, PM5052C. Ini bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat. Oke, lalu kita bahas tentang trafo. Trafo ini seperti biasa, GMM standarnya adalah buatan Syekh Muhtarom dari Pasuruan. Ini bukan endorse, tapi kita sesama penggiat, artinya sesama penggiat itu beliau juga tidak sekali dua kali membantu tim GMM mati dalam hal wakaf. Beliau juga pernah mewakafkan trafo, membantu tim GMM juga membuat biaya itu buatan amplifiernya menjadi lebih efisien, lebih murah. Kita hanya beli box saja, beliau support juga wakafkan trafo, dan kita sama-sama memakmurkan masjid supaya kita bisa melaksanakan tujuan utama kita, yaitu menyamaratakan kualitas sound system masjid bagi masjid yang mampu membeli perangkat sound system, bagi masjid yang membutuhkan bisa mendapatkan wakaf perangkat sound system GMM dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, kita bahas mengenai trafo. Tadi Syekh Muhtarom. Kita kembali ke laptop lagi. Ini trafo buatan Syekh Muhtarom. Speknya adalah di 30 ampere 45 CT dengan ekstra masing-masing 0,13 2 ampere dan CT 15 pun 2 ampere juga. Kurang lebih seperti itu di area trafo. Kita mundur sedikit ke area PSU. Power supply seperti biasa diisi oleh Elco Elna. Standar kita Elna ya. Elna LAO. Oke, sudah jelas. Ini PSU-nya seperti ini. Diodanya agak sedikit aneh, enggak lumrah ya, karena memang spek besar. Kita pakai ini 75 ampere diodanya. Ya gede sekalian biar untuk penggunaan jangka panjang, artinya kita buat ini sekalian besar aja, sekalian dibuat besar, bukan apa ya, bukan overspec ya, tapi memang kita tujuannya adalah memanjangkan umur pemakaiannya, karena yang digunakannya sekitar di kisaran 50% dari spek komponen yang dimaksud. Oke, setelah Elco PSU kita mundur sedikit ke sini ke simetris. Di simetris juga sama, dihuni juga oleh Elna. Nah, ini Elnanya Elna RJH ya. Ini Elna RJH. Nah, ini dia. Ini Elna RJH, bisa dicek. Kalau mau kepo-kepo harganya bisa dilihat di Tokopedia, online shop dan lainnya. Ini pun sama, ini juga Elna juga. Ini coklat tapi bukan Elna Silmic ya, tapi ini ya Elna standar lah, karena kebutuhannya hanya untuk simetris saja. Ini bukan, mirip Silmic ya, tapi bukan Silmic nih. Ini Elna yang biasa, standar kok. Jadi full, kalau amplifier multiroll ya di PSU ataupun kit driver itu sudah Elna, full Elna. Oke, sekarang kita bahas di inputnya terlebih dahulu ya. Di master volume tidak menggunakan tune control sama sekali, tapi ini menggunakan
master volume, satu volume saja. Di PCB ini, di PCB yang kecil ini yang disuplai oleh tegangan CT15 terdapat 4 elko. Semuanya ini adalah high audio grade, yaitu Elna Silmic 2 dengan kapasitornya juga ini Cornell Dubilier 47 picofarad silver mica ya. Dan yang spesial di IC-nya adalah ini IC untuk memang untuk audio high-end. Untuk audio high-end kita menggunakan Muses 8920. Jadi ada tuh yang mungkin yang belum paham mengenai spek komponen, yang ngomong ini masalah komponen, yang nggak paham ya mengatakan ini komponen abal-abal. Silakan saja cek sendiri, tabayun ke datasheetnya. Saya sudah sebutkan ini tipenya apa, brandnya apa, yang jelas saya sebutkan. Silakan cek sendiri. Kalau memang nggak paham bisa nanya. Ini adalah Elko Elna Silmic 2 dengan spek high audio grade. Artinya ini semua sudah di jalur sinyal sudah high end, sudah high audio grade. Nanti kita bahas detail-detailnya di kit driver ya. Di kit driver khususnya ada perbedaan dengan kit driver lainnya indoor khususnya. Itu yang sudah high audio grade di sini. Ini full Elna Silmic 2. Ya, kita bahas nanti. Tapi kita bahas dulu ini di master volumenya, potensionya yang standarnya itu tidak qualified, kita ganti juga. Ini awalnya juga nggak seperti ini dimodifikasi, artinya di upgrade. Elko-nya kita ganti semua dengan high audio grade. Kapasitornya kita ganti menggunakan silver mica Cornell Dubilier. Ini tipenya CD. Ini tipenya CD ya. IC-nya kita ganti, yang asal mulanya itu hanya menggunakan JRC 4558, kita upgrade ke Muses 8920. Lalu potensinya pun diganti menggunakan Alpes. Oke, terus di sisi sini juga sama. Ini kita bisa lihat. Ini Elna Silmic 2 semua elko. Ini sudah Elna Silmic 2, ini high audio grade, dan kapasitor pun bukan kapasitor murahan. Cek aja sendiri harganya, silakan. Oke, di area selain kit driver sudah selesai. Lalu kita bahas sedikit sebelum kita membahas kit drivernya. Kita spill sedikit semua apa ini perbedaannya dengan amplifier yang biasa ya. Ini kita sebut high end. Kenapa sebut high end? Ini asli, ini bukan amplifier yang kaleng-kaleng ya. Saya berani adu dengan amplifier yang paling mahal yang ada di pasaran. Saya berani adu. Kualitas suaranya saya berani adu dengan catatan apple to apple, tanpa ada aksesoris apapun, tanpa ada tone control, tanpa menggunakan equalizer. Artinya ini langsung saja outputnya dari HP. Ini perbedaannya ya. Di amplifier Ajan, di amplifier indoor boleh menggunakan baut bawaan aslinya, bawaan dari produksinya, boxnya itu, baut maupun murnya semuanya menggunakan bawaan aslinya. Tapi di amplifier multiroll ini 100% semua baut dan mur yang digunakan adalah stainless SS304. Semua 100%, semua 100%. Ini pun juga sama. Ini menggunakan baut stainless untuk soket-soket semuanya. Nah, ini semua stainless. Ini pun juga ini stainless, 100% stainless kecuali bawaan dari relaynya. Ini relaynya saya nggak tahu ini relaynya stainless apa enggak. Saya harap sih stainless juga ya. Ini relaynya masih soket bawaan aslinya ya, bawaan relay IDEC. Saya nggak tahu dia stainless apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk perakitan, kebutuhan perakitan tim GMM untuk amplifier multiroll 100% baut yang digunakan maupun mur yang digunakan, ringnya juga digunakan adalah stainless. Ini stainless, ini stainless. Ya, ini juga semuanya 100% stainless. Nggak ada yang nggak stainless. Jadi semua 100% stainless ya. Di drivernya juga sama, stainless. Untuk
baut casing luarnya pun stainless. Nah ini dia baut ring, ini stainless. Itu yang membuat perbedaan. Jadi kenapa saya tetap kekeh ini nyebut high end, karena memang ini high end. Ini high audio grade, ini high end. Tapi kalau untuk kebutuhan masjid, bagian boxnya ini masih menggunakan material besi. Kenapa? Karena kebutuhan masjid ya, bukan kebutuhan musik. Artinya buat kebutuhan masjid berbeda dengan kebutuhan musik. Kita punya perbedaan di situ. Walaupun demikian, tidak serta-merta kami juga pernah membuat box amplifier ini yang terbuat dari aluminium, full aluminium. Cuman ya dari segi kualitas suara ya nggak ada bedanya dengan besi. Maksudnya kita buat ini dari aluminium, harga jadi tinggi, nanti para pengurus DKM dan BKM tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menjangkau harga yang kita buat apa? Jadi kita penuhi saja kebutuhan mutlaknya. Baut oke. Kalau untuk kebutuhan jangka panjang oke, kita ganti dengan stainless. Tapi kalau box amplifiernya ini tidak pengaruh dari kualitas suaranya, tidak pengaruh sama sekali box ini. Saya kali lagi, box menggunakan aluminium ataupun stainless ini tidak mempengaruhi kualitas suaranya. Ya, oke. Kurang lebih demikian. Sekarang kita bahas untuk di kit driver. Kita sebutkan satu persatu. Oke, di kit driver kita mulai dari jalur sinyal masuk. Ini elko-nya. Ini semuanya ya, kita sebutnya ini high audio grade. Semuanya 100% menggunakan Elna Silmic 2, 100% ya di kit drivernya. Saya sebutkan satu persatu itu speknya. 1 mikrofarad. Ini 1000 mikrofarad, ada 2. Ini 200 mikrofarad dan ini 470 mikrofarad dan ini 4,7 mikrofarad. Semuanya menggunakan Elna Silmic 2. Lalu untuk di transistor BD682, BD681 dan 2N5087 dari On Semiconductor. Lalu untuk kapasitor tidak beda, artinya sama ya dengan driver lainnya. Kapasitor semuanya full yang dilewati jalur suara ini adalah silver mica Cornell Dubilier. Ya, kita setup warm aja di sini. Warm itu di kisaran angka 30 dan 33. Karakternya warm 30 sampai 33 picofarad. Ya, 100% semua kapasitor yang dilewati jalur suara menggunakan Cornell Dubilier silver mica. Oke, sudah jelas semuanya. Ini sudah saya sebutkan perbedaannya di situ. Jadi perbedaannya adalah pada elko. Kalau untuk indoor, elko ini bukan Elna Silmic. Jadi di indoor itu menggunakan Elna biasa saja, karena ini sebagai low pass filter. Lalu perbedaannya adalah di sini ini bukan 200 mikrofarad tapi hanya 100 mikrofarad kalau untuk indoor. Kalau untuk di sini sama 470 mikrofarad ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah kita spill semuanya, kita bahas tentang box. Boxnya menggunakan 2U ya. Baik, kita ukur sama-sama dimensinya. Untuk dimensi dari kanan ke kiri adalah 43 cm, dari depan ke belakang itu dimensi 45 cm ya. Ya, persepsinya berbeda, mungkin panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Yang jelas dari kanan ke kiri 43, dari depan ke belakang 45 cm. Tingginya hanya di kisaran kurang lebih 8 cm ya, kurang lebih. Panjang heatsinknya, ini heatsinknya menggunakan heatsink 30 cm. Ini tampilan mukanya seperti ini. Hanya 2 potensio saja, volume kanan kiri dan tombol power.
Simple, tinggal plug and play saja langsung dari HP, suara sudah bagus. Sekali lagi, menggunakan HP saja, tidak perlu aksesoris apapun, tidak perlu mixer, tidak perlu equalizer, tidak perlu tone control, suara sudah bagus. Sekali lagi, suara sudah bagus. Karena apa? Karena ini adalah high end, high audio grade yang kami gunakan di spek merek Elco Elna Silmic 2. Oke, demikian kurang lebih seperti itu yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi para DIYers, khususnya DIYers untuk sound system masjid ya. Ini fokus ya ke masjid, dan ini pun kebutuhannya masjid. Ini SQL bukan SPL, jadi bukan buat horeg. Ini untuk masjid, kebutuhan masjid. Hadro, Marawis biasanya kebutuhannya untuk diameter besar ya speakernya. Ini bisa menggunakan amplifier multi-role ini, dan ini high end, tidak perlu menggunakan aksesoris, tidak perlu menggunakan tone control, tidak perlu menggunakan equalizer. Insya Allah suaranya sudah bagus, 100% makhrajal huruf keluar, jujur dan terpercaya. Oke, semoga bermanfaat. Kita wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.